Perkenalkan, nama saya Derianto, kelas F semester 2, NIM 101-2022-0192. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Teologi Sistematika. Yang pertama, konsep. Konsep merupakan serangkaian gagasan maupun pernyataan yang memiliki dasar sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Konsep berasal dari kata Yunani conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Oleh karena itu, untuk mendapatkan konsep yang baik dalam kehidupan kita, diperlukan kematangan pemahaman akan suatu objek atau masalah yang terjadi, baik itu dalam pemuda di gereja maupun mahasiswa di kampus. Diperlukan konsep yang matang untuk memecahkan sebuah masalah. Kehidupan pemuda di gereja maupun mahasiswa di kampus pasti memerlukan yang namanya konsep. Konsep diperlukan untuk meneliti sebuah masalah yang terjadi pada pemuda di gereja dan mahasiswa di kampus. Permasalahan pemuda di gereja itu seperti mereka malas ketika diberikan tugas pelayanan di gereja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan konsep yang baik untuk meneliti dan memberikan arahan kepada pemuda untuk bisa menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, Alkitab. Alkitab adalah kitab suci agama Kristen yang dibaca dan ditafsirkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran Allah bagi kehidupan manusia. Namun, Alkitab hadir dalam kehidupan manusia mulai penulisan dan penyebarluasan secara tertulis dalam bentuk kitab suci. Tujuan dari kitab ini adalah agar kita dapat mengenal Allah dan anaknya Yesus Kristus dengan mendatangkan hidup yang kekal bagi kita semua. Kita bisa lihat dalam Yohanes 17 ayat 3. Dari kitab ini, saya bisa menyaksikan banyak kisah yang diceritakan di dalamnya, dan ketika menyaksikan orang terjatuh dalam dosa, maka yang kita lakukan ialah harusnya melakukan refleksi diri. Maka kita telah bertobat di hadapan Tuhan. Setelah itu barulah kita dapat bereaksi secara tepat sesuai kisah Kristus. Entah kita menegur rekan kita yang berdosa, menunjukkan keprihatinan kita, atau menghibur mereka yang tergoncang dan kecewa. Yang ketiga, Allah. Allah menurut kekristenan adalah wujud mulia kekal yang mencipta dan memelihara segala sesuatu. Umat Kristen percaya bahwa Allah itu sepenuhnya lepas dan terpisah dari jagat bendawi, sekaligus melibatkan diri dalam jagat bendawi. Alkitab memulai kesaksiannya tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Seperti yang kita lihat dari pengertian tadi, kita sebagai umat Kristen percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat umat manusia dari dosa. Dalam kehidupan kita, baik itu mahasiswa dalam melaksanakan setiap tugas dan pemuda di gereja, mereka sering putus asa dan capek ketika diberi tugas dan tanggung jawab. Tetapi ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan membuka jalan terbaik. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa Allah itu benar-benar ada dalam hidup kita ketika kita selalu percaya dan selalu mengandalkannya. Yang keempat, Kristus. Pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Pertama kali di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Ibrani. Oleh karena itu, pengikut Yesus menyebut sebagai Yesus Kristus, yang berarti Yesus bahkan di kalangan sekuler atau Kristen.
biasanya disamakan dengan Yesus orang Nazaret. Kebanyakan orang Yahudi, Yesus sendiri adalah seorang rabi Yahudi. Yesus tidak dianggap sebagai Mesias, mereka bahkan mencatat tentang beberapa peristiwa atau penolakan akan Yesus. Bidang teologi Kristen yang mempelajari tentang hakikat dan kehidupan Yesus. Kristus disebut sebagai kristologis seperti yang tercatat dalam keempat Injil dan surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Mengikut Kristus, banyak orang telah mendahului kita dan yang lainnya yang hidup di antara kita sebagai pemuda dan mahasiswa. Pasti akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi ke depannya ketika mengikut Kristus. Akan tetapi, ketika kita sebagai anak muda yang selalu mengandalkan Dia dalam segala hal, Dia akan memperlihatkan diri kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat sebagaimana Dia adanya karena kita boleh memberi harapan kepadanya. Yang kelima, Roh Kudus. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang seringkali menggantikan konsep bahwa Dia hanyalah merupakan suatu penjelmaan dari kuasa. Roh Kudus bukan saja suatu pribadi, tetapi Dia adalah pribadi yang unik, sebab Dia adalah Allah. Bukti-bukti kepribadian tidak harus menjadi bukti kealahan, tetapi bukti kealahan juga merupakan bukti kepribadiannya jika Allah adalah pribadi, dan jika Roh Kudus adalah juga Allah, maka Dia adalah pribadi. Yang keenam, gereja. Dalam bahasa Inggris, kata gereja yaitu cross dan bentuk serumpunnya. Gereja berasal dari bahasa Gerika kuriakon yang berarti milik Tuhan. Kata tersebut hanya digunakan 2 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu pada 1 Korintus 11 ayat 20 mengenai perjamuan Tuhan dan Wahyu 1 ayat 20 mengenai hari Tuhan. Ketika itu kemudian mulai biasa digunakan untuk menunjukkan hal-hal lain seperti tempat atau orang atau denominasi atau tanah air yang berlainan dengan kelompok yang menjadi milik Tuhan. Upaya gereja dalam melakukan penginjilan bertujuan untuk mengembangkan pelayanan gereja. Gereja juga dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Allah yang tampak dalam hidup seluruh Kristus. Tugas kita sebagai gereja ialah untuk terus-menerus merefleksikan pola dan bentuk-bentuk partisipasi gereja yang relevan bagi upaya memberikan penginjilan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Lembaga-lembaga penginjilan sejak awal pelayanannya di Indonesia membuka sekolah-sekolah sampai ke desa sehingga sarana untuk memberitakan Injil Kristus tentang pembebasan dari kegelapan dan kebodohan. Upaya ini dilanjutkan oleh gereja hingga saat ini sebagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang ke-7, manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Allah merupakan lingkungan, kehidupan, atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan Allah mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Pemazmur mengatakan bahwa Allah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dapat kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Jika manusia ingin menciptakan sesuatu, harus menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah, maka manusia bertugas untuk menciptakan, membangun, dan senantiasa menggunakan apa yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Jika manusia ingin menciptakan sesuatu, harus menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah, maka manusia harus bertugas untuk menciptakan, membangun, dan senantiasa menggunakan apa yang telah tersedia di alam ini yang merupakan ciptaan Allah.
Alkitab mencatat begitu banyak ayat yang menunjukkan ketingginya martabat manusia di hadapan Allah. Dalam 4 Tesalonika 5 ayat 5. Bahkan di awal penciptaan manusia yang berasal dari debu tanah dijadikannya sebagai gambar dan rupanya. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Sekian dari presentasi saya. Hasil presentasi saya sekian dan terima kasih. Salam.